Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wahyudi dari kelas 12 TSM, yakni Teknik Sepeda Motor. Di sini saya akan mempresentasikan sistem rem. Tujuan dari presentasi ini adalah untuk melengkapi tugas SP, yaitu syarat untuk mengikuti ujian dikarenakan apa? Saya tahu kehadiran tanpa keterangan saya sudah overload. Sistem rem cakram, dan rem tromol, duel teknologi dalam keamanan berkendara. Selamat datang di presentasi tentang rem cakram dan rem tromol. Kita akan mengeksplorasi pertandingan antara kedua teknologi ini dalam konteks keamanan berkendara. Mari kita mulai perjalanan ini untuk memahami kelebihan dan kekurangan masing-masing jenis rem. Apa itu rem? Rem cakram. Apa itu rem cakram? Rem cakram adalah sistem pengereman yang menggunakan cakram dan kaliper untuk menghentikan kendaraan. Teknologi ini menawarkan respon cepat dan efisiensi tinggi dalam menghentikan kendaraan, terutama pada kecepatan tinggi. Apa itu rem tromol? Rem tromol adalah sistem pengereman yang menggunakan drum dan sepatu rem. Meskipun sering dianggap lebih sederhana, rem tromol memiliki keunggulan dalam daya tahan dan biaya produksi yang lebih rendah dibandingkan rem cakram. Kelebihan rem cakram. Salah satu kelebihan utama dari rem cakram adalah daya pengereman yang lebih baik pada kondisi basah. Selain itu, rem ini juga memiliki kemampuan dan pendinginan yang lebih baik, mengurangi resiko fading saat digunakan secara intensif. Kelebihan rem tromol. Rem tromol memiliki kekuatan pengiriman yang baik, dapat bertahan lebih lama dalam kondisi tertentu. Mereka juga lebih tenang saat digunakan dan memiliki biaya perawatan yang lebih rendah, menjadikan pilihan populer untuk kendaraan kecil. Kekurangan rem cakram. Meskipun memiliki banyak kelebihan, rem cakram juga memiliki beberapa kekurangan. Mereka cenderung lebih mahal untuk diproduksi dan dapat mengalami keausan lebih cepat jika tidak dirawat dengan baik. Kekurangan rem tromol. Rem tromol bisa mengalami fading lebih cepat pada kondisi panas dan basah. Selain itu, mereka juga memiliki kinergi yang lebih buruk pada kecepatan tinggi dibandingkan rem cakram, yang dapat menjadi masalah dalam situasi tertentu. Penggunaan rem cakram. Rem cakram umumnya digunakan di kendaraan performa tinggi dan mobil modern. Mereka memberikan kepercayaan diri lebih bagi mengemudi saat melaju di kecepatan tinggi dan dalam situasi darurat. Penggunaan rem tromol. Rem tromol sering digunakan pada kendaraan kompak dan kendaraan utilitas. Mereka ideal untuk menggunakan sehari-hari dan menawarkan biaya yang lebih terjangkau bagi pemilik kendaraan. Inovasi dalam rem cakram. Inovasi terbaru dalam rem cakram termasuk penggunaan material ringan dan teknologi pengereman otomatis. Hal ini meningkatkan efisiensi dan keselamatan kendaraan serta mengurangi dampak lingkungan. Inovasi dalam rem tromol. Rem tromol juga mengalami inovasi seperti menggunakan material komposit untuk meningkatkan daya tahan dan efisiensi. Teknologi baru ini membuat rem tromol lebih kompetitif di pasar. Keamanan berkendara. Kedua sistem pengereman berperan penting dalam keamanan berkendara. Memilih antara rem cakram dan rem tromol harus berdasarkan kebutuhan dan preferensi pengemudi serta kondisi berkendara dan yang dihadapi. Dari segi biaya, rem tromol biasanya lebih ekonomis dalam hal produksi dan perawatan. Namun rem cakram menawarkan nilai lebih dalam hal performa dan keamanan, terutama untuk kendaraan yang lebih besar. Kinerja dalam berbagai kondisi. Rem cakram lebih unggul dalam kinerja di kondisi basah dan ekstrim.
Sementara itu, Bromo lebih baik dalam kondisi normal, dan penggunaan sehari-hari menjadikannya pilihan yang baik untuk banyak pengemudi. Tren masa depan dalam teknologi rem menunjukkan bahwa rem cakram akan semakin dominan, terutama dengan inovasi baru. Namun rem tromol akan memiliki tempat dalam kendaraan ekonomis dan utilitas. Kesimpulan, secara keseluruhan baik rem cakram maupun rem tromol memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Pilihan terbaik tergantung pada kebutuhan dan preferensi pengemudi serta jenis berkendara harus selalu menjadi prioritas utama. 1. Sistem gas buang. Sistem pembuangan. Sistem pada sepeda motor yang berfungsi untuk meredam suara, mengatur aliran gas buang hasil pembakaran, untuk mengoptimalkan tenaga yang dihasilkan mesin sebagai penyaring emis gas buang atau catalytic converter. 2. CCS atau Gas Emission Control System. Mesin ini dirancang agar tidak ada gas buang yang keluar dari bak mesin ke udara luar. Gas buang mesin dimasukkan kembali ke ruang bakar melalui saringan udara, sehingga menghindari pencemaran udara ke atmosfer. Sistem ini digunakan untuk semua tipe sepeda motor Honda. 3. SASS atau Secondary Air Supply System adalah teknologi yang mengatur penyemprotan udara bersih atau yang disebut O2 ke dalam saluran buang exhaust agar bereaksi dengan gas sisa pembakaran atau CO dan HC menjadi gas CO2 dan H2O yang tidak berbahaya dan telah memenuhi standar emisi yang ditetapkan oleh pemerintah. Digunakan untuk semua tipe sepeda motor Honda. 4. Catalytic converter. Muffler dilengkapi catalytic converter, sistem penyaring sisa pembakaran sehingga memenuhi standar emisi Euro 3 sesuai ditetapkan oleh pemerintah. Digunakan pada tipe motor Vario, Mega Pro, Tiger, PCX, CBR 250 dan unit VGMI. 5. Oksigen sensor yang disebut O2 sensor. O2 sensor mendeteksi jumlah oksigen di dalam gas pembuangan. O2 sensor terdiri dari sebuah peralatan zirconia berbentuk silinder dan dilapisi dengan emas putih. Bagian dalam dari peralatan terbuka terhadap atmosfer, sedangkan bagian luarnya terbuka terhadap gas pembuangan. Peralatan zirconia menghasilkan gaya elektromotif dengan adanya perbedaan konsentrasi oksigen antara atmosfer dan gas pembuangan jika suhu lebih tinggi dari nilai tertentu. O2 sensor mendeteksi perubahan pada konsentrasi oksigen di dalam gas pembuangan dengan mengukur gaya elektromotif PCM, menerima nilai-nilai sebagai voltasi. Sekian dari saya yang bisa disebutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.